Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya sedikit akan menceritakan sebuah pengalaman yang nyata. Jadi real ini, yaitu pengalaman apa Dr. Edi? Yaitu saya mendapatkan pasien hipnoterapi. Nah, satu kasusnya adalah ada seorang anak kecil SD kelas 4. Nah, beliau dibawa orang tuanya ke saya dan orang tuanya bilang, "Dok, tolong ini diterapi, di hipnoterapi." Loh, masalahnya apa? Saya tanya, anak ini kalau sekolah nilainya tidak pernah dapat 100, Dok. Padahal saya maunya anak ini nilainya dapat 100. Loh, saya tanya, dapat nilai berapa biasanya anaknya? Dapat 80, 90. Dalam hati saya, Masya Allah. Jadi anak ini sudah pandai sebenarnya. Tapi ibunya yang kurang puas. Dan ayahnya juga ikut-ikut. Sahabat bahagia, setelah saya berdua dengan anaknya, saya menanya, sehingga ternyata anaknya itu sudah mulai ketakutan. Kenapa? Karena mamanya maksa untuk selalu belajar agar nilainya 100. Padahal anak itu sudah berusaha belajar semaksimal mungkin. Semakin anak itu dijejar untuk selalu belajar oleh mamanya, maka dia semakin stres dan kacau. Ini adalah kasus pertama. Kasus kedua, datang ke saya, keluarganya bicara bahwa ponakan saya susah untuk menulis, Dok. Tiba-tiba anaknya kadang-kadang pendiam, kadang-kadang nangis. Terus akhirnya saya coba terapi dengan hipnoterapi. Nah, saya bicara dengan anak yang sudah kuliah ini. Ternyata anak ini suka nangis sendiri, suka sedih, dan dia tidak bisa menulis. Ternyata tidak bisa menulis. Nah, dia sekolahnya, kuliahnya itu di sekolahan yang berkebutuhan khusus. Masya Allah, kata saya. Ternyata setelah saya terapi, saya lihat penyebabnya, saya cari penyebabnya ke belakang. Apa penyebabnya? Ternyata anak ini punya adik, ya. Si A ini punya adik. Dan ternyata yang selalu diberlakukan baik, manja, perhatian yang penuh itu adiknya. Sedangkan si A ini kakaknya hampir tidak pernah. Dan si A sebagai kakak selalu disalahkan, selalu diburukkan. Misal kayak di sinetron itu katanya anak yang pembawa sial, seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Si A ini tidak bisa menulis sama sekali. Kasihan sekali, begitu prihatin saya melihat kondisi-kondisi seperti ini. Yang ketiga, yaitu ada anak sepantaran si A tadi, yaitu kuliah. Nah, tiba-tiba kuliahnya itu berhenti. Tidak ada angin, tidak ada penyebab. Berhenti, tidak mau kuliah lagi. Sama sekali tidak mau kuliah. Padahal dia nilai-nilai IPK-nya itu sangat bagus-bagus sekali. Sehingga membuat siapa? Kedua orang tuanya bingung. Kenapa anak saya ini enak-enak sudah kuliah, di kuliah negeri lagi. Tiba-tiba dia mau berhenti sekolah, berhenti kuliah maksud saya. Nah, ternyata terus dibawa ke saya. Anak ini saya cari penyebab masalahnya. Ya, saya cari penyebab masalahnya. Pasti ketemu kalau kita sabar melakukan pencarian penyebab masalah, akar masalahnya insya Allah ketemu dan bisa kita obati. Saya akan kembali lagi di anak yang sekolah tadi, ya, yang sama orang tuanya disuruh belajar supaya dapat 100. Alhamdulillah, anak ini saya terapi dengan cara bagaimana? Dia saya beri semangat, saya riset kembali otaknya, saya beri sugesti bahwa anak ini hebat, motivasinya tinggi, semangat, dan belajarnya tetap giat. Itu satu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah, beliau meskipun nggak dapat 100 masih rata-rata dapat 90. Nah, ini kasus pertama. Kasus kedua, seorang A tadi yang sudah kuliah tidak bisa menulis.
Gara-gara apa? Diberlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Setelah saya terapi, langsung terapinya bukan hanya si aja, tapi karena keterlibatan orang tua dalam masalah anak ini, maka kedua orang tuanya juga saya harus terapi. Alhamdulillah dengan 4 kali terapi, anak ini sudah mulai bisa senyum, mulai bisa bahagia, mulai bisa bergurau, dan sudah bisa mulai menulis. Nah yang ketiga, anak ini tidak tahu penyebabnya, kenapa tiba-tiba mau berhenti kuliah. Orang tuanya juga bingung. Setelah saya gali, ternyata anak ini yang berhenti kuliah ini, itu karena dulu kuliahnya dipaksa sama orang tuanya untuk ngambil jurusan si B misalnya. Dipaksa. Padahal anak ini inginnya itu kuliah di X misalnya. Tapi dia dipaksa oleh orang tuanya. Apa yang terjadi? Karena dia tidak bisa berontak. Kuliah masih dibiayai orang tua. Sehingga dia ngikut aja. Tiba-tiba bawah sadarnya berontak. Bawah sadarnya berontak, dia tidak mau kuliah. Berhenti begitu aja. Sehingga orang tuanya pun juga bingung kenapa. Alhamdulillah setelah dibawa ke saya dan saya cari penyebabnya, ketemu. Sehingga anak ini pelan-pelan saya terapi sampai 4 kali juga. Dan orang tuanya karena ikut terlibat, saya harus terapi juga. Apa kesimpulan sahabat bahagia dari kisah nyata 3 ini? Hati-hati menjadi orang tua. Karena anak punya pilihan sendiri untuk masa depannya. Tugas orang tua hanya mensupport dan mendoakan. Ingat, apa yang terjadi pada anak kita itu adalah ulah dari kita sebagai orang tua. Berlakukan anak kita dengan adil dan bijak agar di kemudian hari tidak akan menimbulkan masalah dan tidak akan merepotkan kita sebagai orang tua. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu. Saya dengan Dr. Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.